Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang perasaan dia vs perasaan kamu. Dan kira-kira jawaban dari perasaan kalian adalah apa selanjutnya. Kira-kira ke depan nanti bagaimana perealisasian tentang hubungan kalian untuk kedepannya seperti apa. Ya, apakah lanjut atau putus di tengah jalan atau akan bersatu nanti? Coba kita cari tahu dari kartu ini ya. Saya kombinasikan antara kartu tarot dengan kartu orakel untuk mendapatkan pembacaan yang cukup akurat untuk kalian ya. Tapi ini adalah general reading atau pembacaan umum, jadi bisa resonate, bisa aja nggak sama sekali. Nanti sesuaikan aja dengan pengalaman kalian atau yang sedang kalian alami saat ini ya. Oke. Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini atau di kolom deskripsi. Namun itu semua berbiaya ya. Oke, mari kita shuffle kartunya. Ini kartu sudah saya shuffle duluan supaya kita nggak perlu berlama-lama untuk shuffle kartu lagi ya. Karena itu memakan waktu, durasi yang panjang. Cukup 3 kali aja ya. Perasaan dia dan ini perasaan kamu. Yang ini satu aja ya, nanti kita tarik. Oke. Untuk perasaan dia dulu ya. Oke, beberapa dari kalian di sini ada hubungan yang cukup toksik ya. Kenapa dia tidak mau berkomitmen? Beberapa dari kalian ini orangnya agak egois ya. Dia mungkin beberapa dari kalian ini ini bukan tidak mau berkomitmen ya. Dia lebih maunya tuh apa ya, tanpa komitmen pun gak masalah, karena memang dia orangnya cukup satu aja gitu. Dia gak suka menjalani hubungan yang dua cinta gitu dalam secara waktu yang bersamaan gitu. Jadi memang dia belum siap secara mental untuk berkomitmen. Karena apa? Untuk saat ini dia masih fokus ke finansial dan karir dia gitu ya. Kenapa demikian? Karena di masa lalu dia pernah menjalani hubungan yang toksik, sehingga dia beberapa kali dikecewakan oleh keegoisan orang masa lalunya. Sehingga di sini dia masih terbawa dengan sikap-sikap karakter yang terpengaruh ya dari orang di masa lalu, sehingga di sini terbentuklah diri dia yang masih membawa karakter pasangan dia di masa lalu itu ke sini gitu. Mungkin dia agak tegas, agak agak kasar, agak ceplas-ceplos ngomongnya, agak pedas. Kadang dia menghilang, suka emosian ya. Kata-katanya juga cukup tajam dan menyakitkan. Itu karena apa? Pengaruh sikap pasangan dari masa lalu. Tetapi sesungguhnya dia pingin banget berkomitmen dengan kamu, tapi dia belum mau mengungkapkan itu ya. Intinya dia ingin fokus ke karir dan keuangan dia dulu gitu, maksud dia gitu. Orang ini agak posesif ya. Ya, dia merasa kamu adalah bagian dari dirinya ya. Jadi udah pastilah dia dengan kamu gitu. Cuman kenapa sikapnya agak negatif gitu ya, agak kurang seret di kamu, karena memang dia belum membilas sikap dia ya untuk jadi diri dia sendiri. Karena dia tuh terlalu lama terintimidasi atau apa ya, terprovokasi dengan karakter orang di masa lalu gitu.
sudah lama apa ya, tercemar gitu ya, terkontaminasi dengan mungkin di lingkungan keluarga, di lingkungan dia, atau apa ya, pengaruh lingkungan, atau memang kehidupan keluarganya mungkin agak toksik, atau bisa jadi dari pengalaman hidup dia dengan mantan dia, sehingga dia wataknya agak keras, dan dia tuh hanya bekerja, sehingga kamu kadang nggak memiliki waktu untuk bisa berlama-lama dengan dia, ya, baik dalam komunikasi, cinta LDRan, ataupun secara fisik kalian bertemu pun agak jarang, karena memang orangnya sangat disiplin, sangat fokus dalam pekerjaan dia gitu, ya. Saat ini ya, dia sedang menilai kamu, ya, dan kamu itu ada di otak dan hati dia gitu, ya. Kalau kalian sedang break, dia pergi hanya sebentar aja. Karena apa? Orangnya sangat sensitif gitu. Dia sensitif karena dia masih memiliki trauma masa lalu, sehingga dia benar-benar ingin menilai orang yang akan dia pilih itu apakah udah benar akan bisa hidup bersama dia, bisa menerima dia, diri dia apa adanya atau enggak gitu, ya. Karena di masa lalu dia memang kurang dihargai oleh pasangan dia gitu, oleh mantan dia, ya. Makanya di sini dia agak apa ya, self control gitu ya, maksudnya dia lebih banyak mengontrol gitu situasi, apa ya, mengontrol perasaan dia agar tidak terlalu terlena, terbuai. Dia nggak mau merasakan cinta buta seperti yang dulu lagi, sehingga dia selalu merasa dikekang gitu ya. Orang ini suka tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nongol lagi. Pokoknya jika kamu membicarakan sesuatu yang gak masuk akal buat dia, dia ngerasa kurang enak, padahal kamu tuh ingin menuangkan perasaan kamu aja, ngeluh sedikit aja dia udah langsung apa ya, meninggalkan komunikasi itu gitu. Dan dia orangnya nggak suka dicurigai, nggak suka dituduh, ya. Dia nggak suka apa ya, membicarakan sesuatu yang nggak berguna gitu. Maksudnya buat dia, kalau gua nggak lakuin, kamu jangan nuduh-nuduh aja gitu. Karena yang gua bilang enggak, ya memang enggak gitu. Ini yang bikin dia malas gitu. Padahal sebenarnya sikap dialah yang suka on off itu yang bikin kamu curigaan sama dia, tapi dianya nggak ngerti gitu. Saya lihat di sini kamu merasa dia egois, dia juga ngerasa kamu terlalu banyak ngejudge gitu sama dia, ya. Sebenarnya dia udah apa ya, mentok ke kamu, udah pengen berkomitmen banget dengan kamu, ya. Dia pengen ngobrol dari hati ke hati dengan kamu. Sebenarnya di hati dia itu sudah pengen berkomitmen dengan kamu, cuman dia belum berani gitu, ya, untuk bicara. Kenapa ya? Padahal kamu udah ngotot berulang kali, tapi dia tetap diam aja. Ya, masa lalu dia, sekali lagi, masa lalu dia yang toksik, ya. Masa lalu dia yang toksik, ya. Jadi walaupun dia udah yakin sama kamu, tapi trauma masa lalu dia inilah yang membuat dia tertahan. Sehingga sebenarnya dia fokus ke kamu, tapi dia kayak masih banyak keraguan gitu, masih belum bisa memastikan bahwa gimana ya, ini orang membingungkan banget, ya.
kacau ini. Orangnya kadang kekanak-kanakan, kadang dewasa, tapi kadang juga kekanak-kanakan. Mungkin kehidupan keluarga dia yang kurang konsisten, ya, atau memang masa lalu dia yang kurang gimana ya, masa lalu dia terlalu toksik gitu ya, sehingga dia tuh pelin-pelan. Harapan dia sudah jelas ke kamu, tapi dia masih belum tahu apa keputusan dia yang harus diambil gitu kan. Dia masih bingung. Perasaan dia tuh berat banget sama kamu, fokus banget sama kamu. Tapi dia ini terkadang suka mikirin orang lain ya, entah mantan dia atau seseorang yang dia adakan sendiri gitu. Mungkin dia punya halusinasi sendiri ya, dia punya apa ya, fantasi sendiri atau apalah gitu, yang bagi dia lebih bikin dia nyaman gitu ya. Bisa jadi dia punya orang ketiga yang secara komunikasi doang gitu, LDRan. Ya, dia punya hubungan komunikasi LDRan yang bikin dia kadang suka beralih dari kamu gitu. Maksudnya di saat kamu ngechat terus dia malas balas, itu karena dia ada chatting sama yang lain gitu. Ya, dia mencari kenyamanan. Dia mencari kenyamanan aja. Karena apa? Kalau dia terlalu fokus ke kamu, terkadang dia ngerasa gampang banget sakit hati, karena kamu juga terkadang mungkin cuek ya. Mungkin kamu juga pernah mengadakan orang ketiga dalam hubungan ini, dan dia punya trauma masa lalu, diselingkuhi, dikecewain, diduakan ya. Jadi ini tidak terpaku pada gender ya, ini bisa laki-laki bisa perempuan, kalian sesuaikan aja. Jadi ditambah ya masa lalu dia yang toksik, pernah diduakan ya, pernah mengalami hubungan tripartit ya, dan ya dia menjadi pesimis gitu. Jadi dia nggak mau ngerasa lagi sakit hati ya. Waktu itu dia down banget, luka banget, sakit banget, dikecewakan oleh mantan dia, sehingga di sini dia lebih banyak suka curiga sama kamu. Dan kayaknya mungkin dia pernah atau kamu yang pernah mengadakan orang ketiga ya, sehingga di sini dia menjadikan itu sebagai apa ya, kecurigaan terus sama kamu. Mungkin kamu pernah mengadakan orang ketiga karena dia juga pernah mengadakan orang ketiga gitu, dan kalian sudah sama-sama tahu gitu ya. Waktu kamu tahu, kamu luka banget, waktu dia tahu, dia juga luka banget, dan ini jadi masalah biang kerok dalam hubungan kalian gitu. Dan ini masih belum habis ya, dia masih terus aja kepikiran dengan masalah itu. Makanya daripada dia fokus ke kamu, dia masih ingat-ingat tentang apa ya, jangan-jangan kamu diam-diam ada komunikasi dengan orang lain, jangan-jangan diam-diam kamu ada pasangan lain gitu. Jadi lebih baik dia juga mencari kenyamanan dengan orang lain. Aduh, ini kesalahan ya. Nah kan, kecemburuan, faktor kecemburuan, dia sangat cemburu jika kamu itu mengabaikan dia gitu. Jika dia telepon atau dia chatting, kamu lambat ngebalas, ya dia akan membalas seperti itu kepada kamu. Jadi secara nggak sadar, secara langsung atau nggak langsung, kalian itu
sama-sama saling menyakiti gitu, cinta yang saling menyakiti, saling membalas gitu ya. Ngapain lo saat gua butuh lu, gua chat lu nggak balas? Oke lah, tunggu aja nanti pas lu ngechat gua nggak akan balas gitu. Jadi saling apa ya, argumen kalian yang unik ya, saling membalas dendam. Padahal kalian soulmate banget ya. Abis itu setelah saling ngebalas, rindu lagi, muncul cinta lagi ya, muncul rasa ingin memperbaiki dan melanjutkan hubungan dengan pemikiran yang baru. Kenapa? Karena segengsi apapun dia, sekeras apapun dia berusaha mengalihkan pikiran dia dari kamu, tetap aja kamu adalah true love-nya. Semakin dia menghindar, semakin dia gengsi, cintanya semakin terperbaharui gitu. Seperti kayak apa ya, kayak di refresh gitu ya, jadi baru lagi cinta dia kepada kamu. Aduh, orang ini gimana ya. Terlalu gengsi, kekanak-kanakan ya, childish. Padahal nyiksa diri dia. Semakin dia gengsi, semakin dia tersiksa. Ini orang gak suka diabaikan. Kalau diabaikan, baru jiwa tuanya mulai muncul. Dia mulai sadar diri, dia mulai diam, dia mulai apa ya, mau merubah sifat dia agar lebih tenang, lebih bersikap dewasa kepada kamu. Jadi kalau dia mendendam, terus dia berusaha untuk nyakitin kamu melalui cara apapun, ketika kamu nggak ngubris, kamu abaikan dia, nah di sini baru dia mulai sadar, oh mungkin cara gue seperti ini salah. Gimana kalau sebaiknya gue nggak bersikap seperti itu gitu. Ya, saya lihat di sini hubungan kalian ini ya, dia agak pasif ya. Tetapi dia sudah memiliki tekad yang kuat, yang bulat untuk ya, dalam hati kecil dia sebenarnya dia menginginkan kamu gitu ya. Kejujurannya dia itu sebenarnya dia ingin kamu, cuman kekurang dewasaan dialah yang membuat dia bingung gitu ya. Kenapa dia nggak bisa apa ya, cepat mengambil keputusan, karena pengaruh kehidupan dia di masa lalu itu membuat dia menjadi pelin-pelan tuh. Tapi pada akhirnya nanti dia bakalan mengambil keputusan yang tegas ketika jiwa tuanya sudah mulai bangkit gitu ya. Pelan-pelan dia akan sadar sendiri, dia capek sendiri dengan sikap dia sendiri gitu. Karena ya kamu Gemini, kamu itu cuek gitu ya. Kamu nggak apa ya, kamu orang yang nggak suka mengubris hal-hal yang nggak penting gitu. Kamu nggak suka apa ya, menanggapi sikap dia yang negatif itu. Ya udah deh, kalau emang kamu kayak gitu ya udah, gue bisa kayak kamu itu kan orangnya suka bahagia dengan diri sendiri. Kamu itu punya prinsip yang happy aja lah gitu. Kamu nggak mau tahu, nggak pusing gitu ya, nggak mau pusing, ambil pusing dengan sifat dia. Akhirnya dia lelah sendiri. Segengsi-gengsinya dia, sekeras hatinya dia, sepelin-pelan-pelinnya dia, akhirnya dia sadar sendiri, dia capek sendiri dengan sikap dia sendiri. Kenapa? Gemini cuek gitu. Gemini nggak ngupris gitu dengan segala sikap dia yang kekanak-kanakan itu. Gemini itu orangnya nggak suka ngebatin ya.
gitu. Makanya kadang dia merasa Gemini ini egois banget, cuek banget, jangan-jangan dia ada yang lain. Dia suka curiga yang bukan-bukan sama kamu, padahal kamu sebenarnya orangnya whatever gitu, terserah gitu. Nah, perasaan apapun kecurigaan lu kan lu yang buat sendiri, lu yang nyakitin diri sendiri. Gue sih aman-aman aja, yang penting kan gue nggak bikin hal-hal yang lu curigain. Ngapain gue harus ngebatin dengan perbuatan lu, dengan sikap lu gitu. Justru kalau Gemini ngubris dan ngebalas sikap dendam dia tadi yang pengen menyakiti Gemini, dia yang lebih sakit. Jadi Gemini itu kalau dia yang memperlakukan Gemini dengan cara dia yang negatif untuk tujuan supaya membalas sakit hati dia, itu diabaikan ya. Ketika dia mengabaikan Gemini, Gemini cuek. Tetapi ketika kalau Gemini yang membalas dia yang ngebatin, dia yang tersiksa sendiri. Lama-lama dia capek sendiri dengan sikap pancingan-pancingan dia itu. Dan akhirnya dia sadar ya bahwa udah deh, gak usah lagi kita kayak kekanak-kanakan gini gitu. Dia sadar dan akhirnya dia mampu mengambil keputusan secara dewasa untuk sesuai janjinya ya, sesuai komitmennya. Saya melihat di sini kalian tuh sudah berkomitmen lama. Ada yang sudah berkomitmen, cuma sikapnya nggak komit gitu, karena suka mengadakan orang ketiga, cari nyaman aja, suka pengalihan gitu ya. Tapi sayangnya dia ketemu sama Gemini. Kalau zodiak lain mungkin agak ngubris ke dia, makan hati. Tetapi ketemu Gemini yang cuek ini, justru dia yang ngebatin. Jadi mau nggak mau dia harus sadar ya, dia harus introspeksi dan dia harus berpikir dewasa. Karena dia sangat cinta sama Gemini, makanya dia harus membuat dirinya tuh lebih dewasa supaya dia bisa memiliki Gemini. Kalau dia tetap memakai ego dia seperti yang dulu-dulu itu, maka dia nggak bakalan bisa mendapatkan Gemini. Gitu. Hanya itu jalan satu-satunya untuk bisa memiliki kamu Gemini dengan sikap seperti itu, ya. Oke, mari kita cari tahu bagaimana perasaan kamu dan keinginan kamu kepada dia. Kemudian kita cari tahu jawaban dari akhir hubungan kalian ini ya. Oke, mari kita buka tentang perasaan dan keinginan kamu terhadap dia. Gemini, kamu ini orangnya sebenarnya keinginan kamu itu konsisten aja gitu ya. Kalau komit ya komit gitu, gak usah neko-neko. Justru kalau terlalu banyak permainan sikap yang suka mancing-mancing kayak kekanak-kanakan gitu ya, suka manas-manasin lah, suka membanding-bandingkan lah, itu tuh hanya menciptakan konflik yang gak penting banget gitu ya. Kita konsis aja gitu dengan komitmennya yang sudah kita buat. Jadi di satu sisi ya, walaupun sikapnya setoksik itu, tapi kamu tetap aja hatimu ke dia gitu. Walaupun kamu berusaha mengalihkan dan berusaha cuek, tapi ujung-ujungnya hanya dialah yang bisa kamu cinta, yang connect di hati kamu. Walaupun dia kayak gitu ya, kayak pelin-pelan, suka ngebatin, suka mengadakan argumen, suka mencurigai, suka posesif. Kamu ya nggak suka sih sebenarnya dengan sikap-sikap yang seperti itu, karena buat kamu itu buang-buang waktu gitu, nggak penting. Tapi balik lagi, walaupun kamu mencari komunikasi dengan yang lain, hiburan dengan yang lain ya, atau sekalian mengadakan orang ketiga lain supaya kamu bisa membandingkan, ujung-ujungnya kamu kembali juga dengan dia.
kalian ini hubungan past life ya. Jiwa-jiwa reinkarnasi masa lalu. Jadi sekacau apapun, secekcok apapun, ya, tetap kalian pada nyatu lagi gitu. Ya, beberapa dari kalian ini mungkin ada faktor pihak ketiga, ya, entahlah, ini mungkin kamu sedih ya, agak kecewa dengan sikap dia mengadakan orang ketiga, atau mungkin hubungan ini agak menyedihkan karena dibatasi oleh orang tua, atau tidak direstui ya, tidak direstui, makanya terkadang ini yang menyebabkan konflik dalam hubungan, ya. Nah, kesedihan kamu hanya itu. Kalau masalah sifat toksik dia, kekanak-kanakan dia tuh kurang terlalu bermasalah. Yang bermasalah ini adalah karena pihak ketiga ini. Entahlah, mungkin kamu dijodohkan dengan orang yang setara dengan kehidupan kamu, atau dibanding-bandingkan, pasanganmu dibanding-bandingkan dengan orang yang disetujui oleh orang tua kamu, atau bisa vice versa, terbolak-balik gitu. Mungkin dia yang dijodohkan dengan orang lain yang disetujui oleh orang tua dia, ya. Menyedihkan. Kamu sangat mengharapkan bahwa orang tua, entah orang tua dia atau orang tua kamu, ya, mau merestui hubungan ini karena kalian gak bisa pisah gitu. Sekeras apapun mereka melarang kalian, sekeras apapun pihak ketiga atau orang ketiga ini mengacaukan hubungan kalian, ingin memisahkan, gak bisa. Karena hati kamu terlalu kuat gitu, perasaan kamu terlalu kuat kepada dia. Ya, jadi kalian mungkin lebih baik jangan saling gengsi lah ya. Lebih baik kalian ambil aman aja gitu, ya. Saling terbuka. Ya, sebenarnya Gemini ini maunya kita heart to heart aja, kita saling terbuka aja. Sebenarnya kita berdua harus kerjasama gitu, ya. Karena hubungan kita ini dibatasi oleh satu pihak gitu, pihak ketiga. Maka kalau memang kamu mencintai saya, ya kamu kerjasama dong dengan saya. Kita satu pikiran dong. Kita saling terbuka dong untuk menata hubungan kita ke depan gimana gitu. Udahlah, jangan terlalu ngerespek pihak-pihak ketiga ini. Yang penting tuh kita berdua balance. Itu aja yang kamu mau. Karena apa ya? Walaupun ada orang lain yang datang, ya kamu tuh menolak. Kenapa? Kamu tetap ke dia. Hati kamu tetap ke dia. Sebenarnya ada yang lebih baik dari dia, ya. Bahkan sampai orang tua kamu merestui. Sebenarnya kamu juga tertarik kepada orang yang lebih baik itu. Tapi kenapa kamu menutup akses orang untuk orang lain masuk ke dalam hati dan pikiran kamu? Karena apa? Karena kamu udah komit dengan dia gitu, di hati kamu dan perasaan kamu udah komit ke dia. Dia adalah harapan kamu. Dia membuat kamu tuh punya semangat untuk apa ya, melanjutkan apa ya, karir kamu, ya, pendidikan kamu, cita-cita kamu. Dialah yang menjadi sumber semangat kamu gitu. Jadi apapun yang ditawarkan oleh pihak ketiga, mungkin sahabat kamu yang tidak merestui kalian, tidak menyukai hubungan ini, mungkin hubungan ini adalah hubungan tripartit, ya, atau memang pihak ketiga adalah dari keluarga kamu atau keluarga dia yang nggak merestui. Sekeras apapun mereka menawarkan orang-orang yang lebih baik untuk kamu, kamu tetap menolak. Karena apa? Kamu optimis dengan hubungan kamu dengan dia ini. Kamu yakin bahwa dia adalah
yang terbaik buat kamu. Ya, seburuk apapun sifat dia, kamu yakin bahwa dia akan berubah. Memang dia akan berubah, otomatis dia akan berubah. Karena saya melihat tadi dia punya kesadaran diri tiba-tiba akan muncul. Dia akhirnya capek dengan sikap dia yang kekanak-kanakan tadi. Akhirnya muncullah sifat kedewasaannya dia untuk mulai bersikap tegas terhadap diri dia untuk tidak mau menciptakan konflik-konflik yang sia-sia gitu. Jadi dia lebih mau bersikap dewasa demi kamu. Kamu sudah tahu itu ya, kamu sudah mulai membaca itu, jadi kamu sangat optimis dengan hubungan kalian ini ke depan. Kamu selalu berdoa, berharap bahwa semoga hubungan kita ini direstui. Kamu pasrah tapi tetap berharap. Ya, karena dia adalah School Biduan. Dia adalah orang yang bisa mengayomi kamu, memberikan sesuatu yang kamu inginkan, kayak memberikan kebahagiaan gitu. Ya. Ya. Gitu. Kamu udah ngerasa klop sama dia. Hanya sikap kamu yang terkadang cuek itu yang bikin dia suka emosi. Mari kita cari tahu akhir dari perjalanan cinta kalian ini seperti apa. Ya, apa yang kamu harapkan, apa yang kalian berdua harapkan, apa yang kalian doakan, saya rasa dengan perjuangan kalian bersama, ya, keyakinan kalian, saya rasa hubungan ini akan bisa dipersatukan oleh Ilahi Rapi, karena memang kalian berjuang bersama ya, bertransformasi bersama, berusaha mempertahankan hubungan ini bersama gitu, memperjuangkan hubungan ini bersama. Jadi bukan hanya salah satu pihak aja gitu, dua-duanya sama-sama berjuang. Dari mulai kalian sama-sama masih sikap kekanak-kanakan, kalian berproses tuh lama banget. Jadi hubungan ini adalah hubungan yang patut dihargai gitu, untuk patut direalisasikan gitu. Ada banyak perjuangan secara nyata, ada perjuangan dari perbaikan sikap yang sudah bertahap-tahap kalian lakukan selama ini. Ada perjuangan saling menuntun satu sama lain, saling mensupport. Ada perjuangan kesabaran, ketabahan kalian menghadapi berbagai guncangan dalam hubungan kalian. Ya, ada perjuangan untuk menyatukan, walaupun ini ada faktor religius ya, religius faktor, ada perbedaan agama, perbedaan prinsip, perbedaan pola pikir. Kalian berjuang keras untuk saling menerima, saling menyatukan gitu. Jadi apapun yang terkadang kalian ragu, tetapi tetap aja kalian menemukan jalan keluarnya. Ya, kalian sama-sama memiliki chemistry, kalian sama-sama saling mendoakan ya. Jadi kalian tuh, perjuangan kalian tuh juga dalam doa-doa, akhirnya terafirmasikan gitu ya. Sama-sama berjuang, jadi sama-sama memiliki chemistry gitu. Chemistry kalian sangat kuat. Ya. Dia mungkin punya watak yang agak keras, kamu juga pun keras. Tetapi kalian memiliki chemistry yang entahlah, dari lebih besar chemistry-nya ya. Ya, walaupun terkadang kalian ngerasa belum bisa memberikan yang terbaik, tapi kalian mau belajar untuk mencari tahu apa yang bisa diberikan gitu, supaya membuat pasangan kalian ini senang, bahagia gitu. Jadi dia pun berusaha untuk memperbaiki diri ya, memahami kamu secara hati dan perasaan ya, untuk membuat kamu bahagia itu dengan cara gimana. Jadi dia mempelajari kamu
karakter kamu dan memakai insting dia untuk memahami kamu, memberikan yang sesuatu yang bikin kamu happy, kamu pun demikian. Jadi saya rasa hubungan ini akan bersatu ya. Mari kita langsung ke endingnya. Di bottom of the deck ya, hubungan ini memang banyak guncangan, tetapi kalian tidak menyerah. Kalian tetap berjuang untuk bangkit lagi. Akhirnya hubungan kalian ini bisa tetap berjalan dan bisa disatukan, tetapi memang melalui perjalanan perjuangan yang sangat panjang ya. Akhirnya hubungan ini memang akan mendapatkan keringanan ya, karena hubungan ini banyak bebannya. Beban dari pihak ketiga lah, orang ketiga lah ya, beban dari sifat kekanak-kanakan, proses kalian dari kekanak-kanakan itu, pencocokan kalian itu juga beban. Tapi kalian berusaha untuk bisa menepiskan itu semua demi mempertahankan hubungan ini. Jadi kalian layak gitu ya, sudah cukup gitu ya, sudah cukup beban yang kalian pikul selama ini untuk hubungan kalian ini. Jadi sepertinya alam semesta akan menyatukan kalian karena itu sebagai hadiah atas kesabaran dan perjuangan kalian selalu mau bangkit, mau berubah ya, mau memperbaiki, mau memperjuangkan hubungan ini. Akhirnya beban-beban kalian ini akan terlepaskan dan kalian akan bersatu. Mari kita hitung kira-kira kapan hubungan ini akan bisa disatukan oleh alam semesta. Saya stopkan dulu, saya hitung dulu ya. Oke. Hasil penghitungannya adalah 8 ya, angka 8. Jadi mungkin bulan 8 jadi berhubungan erat dengan angka 8, jadi bisa bulan 8 ya, hubungan ini akan mulai menemui titik terang, atau bahkan kalian akan dipersatukan, direstui ya, bulan 8 atau 8 bulan lagi, tanggal 8 bisa ya, entahlah. Tapi yang jelas berhubungan erat dengan angka 8. Tapi nggak sampai 8 tahun ya, karena ini ada Major Arcana 3, tetapi ada tongkat, 3 tongkat ini ya, Minor Arcana ya, Queen of Wands, Ace of Wands, dan Ten of Wands ya. Jadi saya rasa di bawah 1 tahun lah ya, bisa jadi nggak mungkin sampai 8 tahun ya, itu terlalu lama. Jadi yang jelas di bawah 1 tahun gitu ya. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan hubungan kalian ini ya bisa dipersatukan sesuai dengan angka 8 tadi ya. Hubungan ini berarti tidak akan pernah putus. Kalaupun kalian bersatu, angka 8 itu nggak pernah putus ya, nggak ada putusnya. Jadi kalaupun kalian bersatu, nantinya kalian tuh nggak susah untuk bercerai. Kalian nggak bisa putus ini. Kalaupun ada masalah dalam rumah tangga kalian nanti, paling break aja gitu. Tapi untuk cerai nggak akan. Ya, jadi karena mungkin beberapa dari kalian ini angka 8, kalau kita hitung dengan dalam satuan tahun ya, berarti hubungan kalian ini mungkin sudah saling kenal dari 8 tahun yang lalu, atau berproses sudah 8 tahun. Itu lamanya ya. Dari kalian masih sifatnya kekanak-kanakan, bisa jadi ya, atau hubungan ini mungkin sudah 8 bulan ya, atau di bulan 8 kalian berkenalan ya, mulai jatuh cinta, entahlah. Yang jelas kalau ke depan kita hitung yang paling dekat itu adalah 8 bulan lagi mulai ada titik terang untuk hubungan kalian, itu cicak bunyi. Berarti insya Allah ya, mudah-mudahan kita doakan semoga Tuhan mengijabah doa kita ini, semoga di 8 bulan lagi atau bulan 8 nanti kalian mulai menemukan solusi atau titik terang untuk kelanjutan hubungan ini ya. Beberapa dari kalian mungkin pihak-pihak ketiga ini akhirnya menyerah karena kekuatan cinta kalian yang kalian bangun ini cukup lama, cukup tabah ya, cukup sabar. Jadi alam semesta membantu kalian, memudahkan kalian untuk terpisah dari orang-orang ketiga atau
meluluhkan hati pihak ketiga, mungkin pihak keluarga ya, orang tua, akhirnya mereka menyerah kepada kalian. Terserah, karena kalian cintanya sangat kuat, jadi udahlah, yang penting kalian bahagia ya, karena memang udah nggak bisa lagi dilepaskan gitu ya. Kalian cukup berproses dalam perjuangan ini, cukup kuat, tabah, sabar. Jadi hubungan ini tuh layak dipersatukan, oke? Oke, semoga ini bermanfaat ya, semoga ini menginspirasi, menghibur, memotivasi ya, dan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang akan saya tampilkan di video ini. Oke, dadah Gemini.